berjumpa kembali di dalam ibadah anak online hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021. Kita ikut menyemarakan hari jadi TNI yang ke-76. Dan ada satu lagi yang spesial pada hari ini, yaitu ada tamu dari Jogja loh, yang akan membagikan firman Tuhan buat kita semua. Anak-anak sudah siap? Alkitabnya sudah siap? Siap untuk memuji Tuhan, siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini karena kasih kemurahan-Mu yang sungguh luar biasa boleh kami rasakan pada pagi hari ini, sehingga kami anak-anak-Mu boleh kembali bergabung di dalam ibadah anak online. Tuhan Yesus berkati guru-guru yang mengambil bagian di dalam tugas pelayanan pada pagi hari ini. Berkati anak-anak-Mu yang ikut bergabung di dalam ibadah online dari rumah masing-masing. Berkati setiap alat yang kami gunakan untuk mengikuti ibadah. Tuhan Yesus, kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu boleh memimpin acara ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tentang berani, apa ya judulnya? Aku kayak lupa gitu. Oh iya, aku berani judulnya. Oh, yuk kita nyanyi lagu itu sama-sama. Yuk kita nyanyikan lagu ini bareng-bareng ya anak-anak. Aku berani. Setiap waktu dia selalu bersama.
toh Mbak, siang-siang kok wajahnya kayaknya sedih, berbeban. Itu ada apa sih? Saya itu jujur Mbak, saya itu gelisah. Piye, hari ini tuh loh Mbak, kerja susah. Ya memang. Terus cari nafkah susah. Itu anak-anak yang katanya sekolah, sebentar lagi sekolah, sebentar lagi libur, semua kok nggak ada yang pasti. Terus masa depan saya, masa depan kita itu gimana toh Mbak? Iya, memang sekarang ini kondisinya sulit. Nggak cuma Mbak aja yang mengalami. Sekarang ini kita cuma bisa percaya sama Tuhan Yesus. Ngapain lagi tuh? Nggak ada yang bisa kita lakukan. Memang harus seperti ini. Jadi ya itu cuma percaya kepada Tuhan Yesus biar nggak takut menghadapi masa depan. Iya ya Mbak, kok saya jadi lupa. Kita kan punya Tuhan Nah Yesus, itu kan, jangan sampai lupa loh karena takut masa depan. Ingat Tuhan Yesus, ya. Iya Mbak, sekarang aku tak berusaha. Saya harus semangat, percaya bahwa ada harapan dari Tuhan Iya. Yesus ya. Ya wes, ikut aku yuk, kita jalan yuk. Iya Siap, siap, yuk. Iya Mbak, saya tunggu ya.
Mbak. Iya, Cema. Kok kelihatannya sedih? Ada apa? Aku tuh takut, Takut khawatir. apa? Di luar sana tuh banyak virus. Khawatir dengan penyakit, apalagi pekerjaan dan sekolah semua dituntut serba online. Apakah aku bisa bertahan dengan semua ini? Itu jadi kekhawatiranku. Oh, nggak usah khawatir, Mbak. Ingat, kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu menolong kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Coba Mbak ingat, di masa yang lalu, pernah nggak Tuhan Yesus menolong Mbak? Iya, pernah Cemai. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah menolong Mbak di masa yang lalu, Tuhan Yesus tetap akan menolong kita di masa sekarang sampai masa-masa ke depan. Kita harus tetap berjuang, harus tetap bertahan karena kita punya Tuhan. Oh iya, kita kan sudah dipilih sama Tuhan Yesus. Nah. Jadi kepunyaannya, jadi kebanggaannya. Nah, yang penting kita tetap berjuang. Oh iya, ayo kita mau ke rumah Tuhan, kita mau rajin memuji nama Tuhan, kita mau berdoa. Ayo Mbak, ikut aku. Kita generasi yang berani, Karena kita punya masa depan yang penuh harapan. generasi berkasta dalam iman. Berdiri teguh. Dipilih oleh Kristus jadi
semuanya, apa kabar? Tante berharap semuanya sehat, tetap semangat, dan diberkati Tuhan. Hari ini kita mau belajar untuk menjadi anak yang berani. Wah, berani apa ya? Berani melawan orang tua? Bukan. Berani berkelahi sama teman? Bukan juga. Tapi berani melakukan hal yang benar. Nah, tapi sebelumnya yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau saat ini kami mau belajar tentang menjadi berani di dalam Tuhan. Tuhan ajari kami, bimbing kami, beri kami pengertian supaya kami bisa melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan siap menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Anak-anak berani menghadapi tantangan, berani berkorban. Itulah arti dari kata berani. Nah, khususnya hari ini kita sedang memperingati Hari Pahlawan. Nah, kalau kita mengingat pahlawan-pahlawan Indonesia, kita mengingat contoh orang-orang yang berani membela bangsanya, berani berkorban demi bangsa Indonesia. Seperti ini, Tante sekarang pakai baju seperti ini karena mau mengingat bahwa dulu sebelum Indonesia merdeka, semua orang mau ikut berperang, mau ikut berusaha supaya Indonesia merdeka. Walaupun anak-anak perempuan tidak pegang senjata, tetapi anak-anak perempuan juga bantu di dapur, bantu pengobatan, ya, bantu apa yang bisa dilakukan, ya, karena mereka juga mau Indonesia merdeka. Nah, contohnya antara lain nih, Tante punya uang Rp20.000. Di sini ada fotonya Bapak Ratulangi, Bapak Sam Ratulangi, ya. Dia adalah pahlawan dari Manado dan dia membuka sekolah supaya membuat orang-orang Indonesia pintar dan tidak dibodohi sama penjajah, ya. Dan ada juga nih uang pecahan yang baru 75.000. Ada fotonya Pak Karno dan Bung Hatta. Mereka adalah orang-orang yang berani memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu walaupun ada kemungkinan penjajah itu bakal datang lagi, tapi dengan berani mereka memimpin Indonesia supaya merdeka. Lalu kita jadi berpikir, wah hebat ya, pahlawan-pahlawan Indonesia itu berani sekali. Tapi apakah mereka itu sejak lahir sudah berani ya? Apa berani itu diturunkan dari orang tua? Jadi begitu lahir sudah jadi berani? Oh, belum tentu begitu. Yuk kita mau lihat contoh dari Alkitab kita. Di dalam Alkitab juga ada cerita tentang seorang pahlawan. Kalau kita lihat pahlawan dalam Alkitab ini, orang ini ya, dia memenangkan peperangan yang hebat. Tetapi kalian tahu nggak, sebelum dia memenangkan peperangan itu, dia sebetulnya bukan orang yang berani. Bahkan dia itu takut sekali. Ya, yuk kita mau lihat siapa ini. Ini adalah seseorang yang ada di dalam bangsa Israel. Dan pada waktu itu seluruh bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Midian namanya. Bangsa Midian ini berusaha untuk merebut wilayah mereka dan mengambil barang-barang mereka sehingga bangsa Israel ini ketakutan, mereka terjajah. Setiap kali bangsa Midian datang ke wilayah mereka, itu ladangnya dirusak, ternaknya diambil, sehingga orang-orang Israel nggak bisa makan. Nah, itu sebabnya orang-orang Israel itu sembunyi. Mereka sembunyi, tinggal di gunung-gunung, tinggal di gua-gua, supaya mereka tidak diserang oleh bangsa Midian. Termasuk orang ini tadi.
Mungkin kalian bertanya-tanya, loh tante, bangsa Israel kok bisa dijajah bangsa Midian? Katanya bangsa Israel bangsa kesayangan Tuhan. Betul, tapi pada saat itu bangsa Israel sedang melawan Tuhan. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan, tetapi mereka menyembah kepada patung dan dewa-dewa. Itu sebabnya Tuhan membiarkan mereka dijajah oleh bangsa Midian. Nah, pada saat itu setelah bertahun-tahun mereka bersembunyi, tiba-tiba ada seorang malaikat Tuhan mendatangi si orang yang takut tadi. Tokoh kita ini yang tadi takut ini, dia didatangi oleh malaikat. Dan malaikat itu memanggil dia. Coba lihat apa yang dia katakan. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Loh, kok sudah dipanggil pahlawan yang gagah berani ya? Padahal dia masih ketakutan. Dia sampai bingung, apa ini maksudnya? Lalu Tuhan bilang sama dia, kamu akan kupakai untuk membebaskan bangsa Israel dari bangsa Midian. Hah? Saya Tuhan? Saya ini siapa? Adik-adik, orang ini takut. Orang ini tidak berani melawan bangsa Midian. Dan dia merasa kecil hati. Tuhan, aku ini loh, keluargaku ini yang paling kecil di antara keluarga-keluarga yang lain. Dan aku, di keluargaku juga paling kecil. Siapa aku Tuhan? Aku gak bisa kalau aku harus memimpin bangsa Israel. Tetapi sekali lagi malaikat itu berkata, akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Tuhan janji untuk menemani dia. Tuhan bilang bahwa dia tidak akan sendirian dan pasti menang. Wah, tapi anak-anak, dia karena masih takut, maka dia bilang begini, Tuhan, apa betul saya nih yang disuruh memimpin bangsa Israel? Kalau betul, aku minta tanda Tuhan. Coba tunjukkan bahwa ini betul-betul Tuhan yang suruh aku. Akhirnya adik-adik, Tuhan betul-betul kasih tanda yang menguatkan bahwa dia betul-betul yang disuruh Tuhan. Tuhan menolong dia mengumpulkan banyak sekali tentara. Sampai ada 32.000 tentara, banyak sekali. Anak-anak, wah ini orang ini sudah berpikir ini, wah lumayan ini kalau 32.000 ya, cukup banyak karena bangsa Midian itu banyak sekali. Alkitab mencatat bahwa mereka seperti belalang. Tapi kalau 32.000 oke lah. Tapi anak-anak, Tuhan bilang, tidak, tentara ini terlalu banyak. Ayo coba sana. Yang takut disuruh pulang. Hah? Yang takut suruh pulang. Tapi ini orang ini menurut sama Tuhan. Ayo, siapa kamu yang takut? Takut berperang sama bangsa Midian? Kamu boleh pulang sekarang. Tak usah ikut. Dan benar anak-anak, ternyata banyak yang pulang. Dari 32.000 yang pulang itu ada 22.000. Aduh, berapa coba? 32.000 dikurangi 22.000, tinggal 10.000. Waduh, 10.000 ini. Wah, sudah berkurang banyak sekali. Gimana ya? Tapi kemudian Tuhan masih bilang nih, masih terlalu banyak, itu masih banyak sekali. Nanti kalau kalian itu banyak dan menang, nanti kalian bilang, aku yang bisa menang sendiri. Kekuatan kami ini loh, kami hebat. Enggak, aku enggak mau kalian berpikir begitu. Kalian terlalu banyak. Ayo, coba suruh mereka ke sungai. Di sungai suruh ngapain? Mereka disuruh minum di sana. Biarkan mereka minum dengan cara mereka masing-masing. Lalu benar mereka dibawa ke sungai.
Dan ada 2 cara yang mereka lakukan untuk minum. Ada orang yang ambil air dengan tangannya dibawa ke mulutnya. Tapi yang lebih banyak adalah mereka berjongkok di tanah, mereka menjilat air dari sungai itu. Wah, dan Tuhan bilang apa? Kalau dia menjilat dengan mulutnya, itu suruh pulang. Tapi yang mengambil air dengan tangannya, itulah tentara yang akan mengalahkan bangsa Midian. Lalu anak-anak, dihitunglah siapa tadi yang enggak pakai tangan ambil air. Pulang, sana kamu pulang. Wah, ternyata setelah pulang, yang pulang banyak sekali. Waduh, tinggal berapa ini? Akhirnya dihitung, tinggal berapa? Tinggal 300 orang. Waduh, sedikit sekali ini. Kalau 300, wah, cuma berapa baris kalau tentara dibandingkan dengan tentaranya bangsa Midian yang seperti belalang. Aduh, 300 tidak ada apa-apanya. Wah, ini kemudian si orang yang terpilih tadi dia berpikir, jadi ndak ya ini Tuhan kalau orangnya cuma segini. Tapi Tuhan bilang apa? Dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Wah, masih Tuhan bilang itu yang dia harus lakukan. Dan akhirnya betul anak-anak, nih dia harus berangkat. Tapi Tuhan lihat kedalaman hati orang ini. Orang ini takut. Tuhan, 300 orang Tuhan lawan itu banyak sekali. Dia masih takut dalam hatinya. Ya, anak-anak, tadi sudah berani, sekarang takut lagi. Wah, seperti apa ini nanti saya? Orang ini ketika dia takut, Tuhan bilang, kalau engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu, maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Anak-anak, dia dibilang suruh turun ke perkemahan orang Midian. Dan betul waktu dia dengar di sana, dia dengar orang-orang yang bicara bahwa ternyata orang-orang itu takut sama bangsa Israel. Dan Tuhan yang memimpin mereka. Dan itulah yang membuat orang ini begitu berani. Dan akhirnya dia membagi tentaranya itu 300 orang dibagi 3 kelompok. Dan diberi senjata apa? Diberi senjata obor, diberi senjata tempayan, ya, dan juga sangkakala atau seperti trompet, ya. Dan mereka berperang dengan cara yang sangat unik. Mereka mengepung perkemahan itu dan mereka memecahkan buyung mereka, tempayan yang mereka bawa, bikin suara yang ramai, lalu bunyikan trompet dan bawa api itu di atas tangan mereka. Dan mereka berteriak-teriak untuk memuji Tuhan. Dan orang-orang Midian itu jadi bingung sendiri. Dan mereka saling serang anak-anak. Saling serang dan mereka lari ketakutan. Karena mereka menyangka ada tentara Israel yang besar sedang menyerang mereka. Dan dengan begitulah Tuhan memberi kemenangan kepada orang ini. Nah anak-anak, kalian pasti sudah tahu siapa orang ini. Ya kan? Siapa? Betul sekali, Gideon. Gideon adalah pahlawan yang gagah berani yang Tuhan tolong mengalahkan bangsa Midian hanya dengan 300 orang. Tetapi Tuhan menyertai dia sehingga dia mendapatkan kemenangan. Gideon yang tadinya penakut, Gideon yang ragu, tetapi Tuhan beri keberanian. Nah, itulah kuncinya Gideon menjadi pahlawan bagi bangsa Israel. Anak-anak, kalau kita bicara jadi pahlawan di zaman sekarang ini,
Tante, kan Indonesia sudah tidak berperang. Betul, kita sudah tidak berperang lagi, tidak usah pakai baju seperti ini ya untuk berperang atau bawa senjata. Tidak, tetapi kamu bisa membuat bangsamu bangga sama kamu. Kamu bisa melakukan sesuatu yang penting buat bangsamu kalau kamu punya kepandaian. Coba lihat ini siapa ya? Nih, ini adalah Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo berpikir keras, dia berpikir banyak hal yang baik buat bangsa ini, dan Bapak Jokowi menjadi pahlawan buat bangsa kita. Atau ini nih, siapa nih? Nih, Gracia Poli dan Apriani Rahayu. Mereka adalah pahlawan bulu tangkis Indonesia. Kenapa? Karena mereka itu sudah berjuang keras untuk bisa menjadi juara di Olimpiade. Dan mereka walaupun tidak dengan senjata, tetapi mereka juga mengharumkan nama bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, kita juga bisa menjadi pahlawan-pahlawan seperti mereka, ya, menjadi anak-anak yang berani. Tetapi harus berani apa ini? Berani untuk berjuang, berani untuk mencoba hal yang baru, berani untuk mengembangkan dirimu, mengembangkan talentamu supaya kamu bisa melakukan sesuatu yang penting buat Tuhan, buat gereja, buat bangsa Indonesia. Yuk anak-anak, kita mau jadi anak-anak yang berani, bukan anak-anak yang takut. Aku nggak mau tante, nggak mau nyoba ini, nggak mau nyoba itu. Saya nggak bisa. Kata tidak bisa itu, mari kita akan coba untuk hilangkan. Tuhan tolong saya supaya saya bisa berani menerima tantangan. Jadi berani untuk kita berjuang melakukan sesuatu yang penting. Yuk anak-anak, kita mau berdoa untuk minta Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau saat ini kami mendengar cerita tentang Gideon, pahlawanmu yang gagah berani. Tuhan, Gideon juga sama seperti kami, manusia biasa yang bisa takut. Tetapi Tuhan, Engkau sudah menguatkan Gideon dan memberi Gideon kemenangan. Tuhan, kami juga mau menjadi seperti Gideon. Kami mau minta keberanian yang dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, supaya Engkau Tuhan menolong kami untuk kami boleh melakukan sesuatu yang berarti buat gereja, buat Engkau Tuhan, buat keluarga kami, dan buat bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat Hari Pahlawan anak-anak yang hebat. Tuhan Yesus memberkati.